Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir bersama secara online di majelis ini dalam rangka bersama-sama mengkaji sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis yang memuat mengenai hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau kaidah dalam menempuh kehidupan, dalam memahami agama Islam dengan lebih baik. Kita berusaha bahwa dalam memahami hadis-hadis ini kita menggunakan metode yang disampaikan oleh para ulama supaya tidak terjebak pada tekstualitas dalam memahami hadis. Di antara hal yang penting dalam memahami hadis seperti disampaikan oleh Syekh Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah adalah perlunya kita untuk membedakan antara tujuan dan sarana dalam hukum yang terkandung dalam hadis itu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat logis bahwa Rasulullah SAW hidup 1400 tahun yang lalu yang sangat berbeda dengan kondisi kita di zaman ini. Tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Maka pastilah sabda Nabi itu ketika menyebutkan hal-hal tertentu dalam sabdanya, beliau menghubungkannya, meriletkannya dengan sesuatu yang ada pada zaman beliau. Oleh karena itu kita perlu melihat esensi, maqasid, tujuan, nilai yang terkandung dalam hadis itu bukan terpaku pada satu dua eh, bentuk atau satu dua barang atau satu dua hal yang disebut secara eksplisit oleh Rasulullah dalam hadis itu. Ya, misalnya contoh yang paling paling mudah itu adalah mengenai hadis perintah untuk mengajarkan kepada anak kita ber, berenang dan memanah. Ketika Rasulullah mengatakan menyuruh kita untuk mengajarkan anak-anak kita berenang dan memanah, tidak bisa dilepaskan dari konteks bahwa di antara hal yang bisa membuat orang mempunyai kekuatan secara fisik maupun secara militer pada waktu itu adalah olahraga berenang dan memanah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu ada dalam memanah. Kalau kita memahami secara tekstual, tidak melihat esensi dan tujuan maqasid dari hadis ini, maka kita akan terpaku mengatakan bahwa kekuatan militer itu, kekuatan militer itu dan kekuatan fisik seorang ada pada keterampilan dalam memanah. Dan memang benar pada zaman itu memanah adalah sebuah hal yang sangat istimewa karena dengan memanah kita bisa mengenai musuh dari jarak yang jauh begitu ya. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh misalnya pedang atau tombak. Maka Rasulullah mengatakan ala innal quwwata ar-rami. Sangat logis bahwa pada zaman itu memanah adalah di antara senjata yang paling efektif. Tapi kalau kita bawa pada zaman sekarang, apakah memanah itu menggunakan panah menjadi kekuatan yang istimewa dalam dalam konteks militer? Jawabannya pasti tidak. Sama sekali tidak. Karena tidak ada sekarang kita melihat di mana pun orang berperang. Dunia ini, di seluruh pojok dunia ini sekarang berperang.
Tidak ada satupun yang menggunakan anak panah. Kecuali kalau darurat ya. Darurat karena tidak ada yang lain. Misalnya dulu tahun 80-an Intifada Palestina itu mulai muncul, mereka menggunakan batu. Ya karena mereka satu-satunya apa yang mereka miliki adalah batu waktu itu. Tapi sekarang kita melihat Al-Qassam, kemudian beberapa faksi-faksi jihad yang ada di Palestina, mereka menggunakan rudal semua. Ya, menggunakan bom jarak jauh. Nggak ada yang pakai panah. Kenapa? Ya itulah memahami teks sesuai dengan tujuan itu seperti itu. Ya, bahwa tujuannya bukan memanahnya, tetapi esensinya adalah bagaimana mempunyai kekuatan militer yang bisa mengalahkan musuh. Dan ini kita bawa ke dalam sabda Nabi yang lain akan sangat banyak sekali hadis-hadis yang perlu kita pahami dengan konteks ini ya. Misalnya, contoh yang lain adalah mengenai bekam misalnya, atau beberapa pengobatan yang lain yang Rasulullah sebut dalam hadis. Misalnya ada al-kai, ya, tapi Rasulullah melarang al-kai ya. Tapi misalnya bekam lah misalnya, bekam. Rasulullah mengatakan khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Pengobatan yang paling baik yang bisa kalian lakukan adalah hijamah, bekam. Tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari konteks Rasulullah hidup pada zaman itu bahwa itu menjadi salah satu sarana untuk mencapai kesehatan yang paling efektif pada waktu itu. Tetapi pada zaman sekarang ada sarana-sarana yang lain yang barangkali lebih efektif. Maka esensi dari itu bukan masalah bekamnya, tapi masalah menjaga kesehatannya. Men- esensinya mengenai berobat untuk mencari penyembuhan yang itu bisa dilakukan dengan sarana apapun yang halal yang dibolehkan oleh syariat. Contoh yang lain adalah misalnya hadis mulai siwak. Rasulullah mengatakan asiwaku matharatun lil fami mardatun lir rabbi. Siwak itu menyucikan mulut atau membersihkan mulut dan menjadi sebab Allah ridha kepada kita. Rasulullah pada waktu itu ketika bersiwak menggunakan kayu arok namanya. Ya, batang ranting kayu arok atau akarnya. Tapi pada zaman sekarang kita tidak menggunakan itu lagi. Karena memang esensinya, makosidnya, nilai yang ada di situ adalah perintah untuk menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi dengan cara membersihkan gigi. Dengan cara apa? Ya, dengan cara yang kita bisa tahu, yang menurut pengetahuan kita, hal yang bisa membersihkan mulut dan gigi itu apa? Sekarang kita menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi. Nah, ini banyak sekali sebenarnya yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu melihat eh, nilai, makosid atau tujuan ya, membedakan antara sarana dan tujuan dalam kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita bahas pada hari ini adalah hadis yang ke-10, yaitu mengenai bahwa makanan mempunyai pengaruh terhadap amalan. Bunyi hadis ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik, yang thayyib. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Yaitu apa? Faqala ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Makanlah dari apa-apa yang baik, yang tayyib, wa'amalu salihan, dan kerjakanlah amal saleh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah memberikan ilustrasi seorang laki-laki yutilus safar
Dia melakukan perjalanan yang jauh. Asy'atha aghbar. Rambutnya kusut, berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya diisi dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, Sunan Tirmidzi, juga Ahmad dalam musnadnya, dan Ad-Darimi dalam sunannya. Bapak dan sekalian, hadis ini diantara hadis yang disebut sebagai kaidah utama dalam Islam karena banyak hukum yang berhubungan dengan hadis ini. Maksudnya adalah, jadi ada hadis tuh yang dia hukumnya sedikit ya, maksudnya dia hanya melingkupi atau menyentuh satu dua hukum. Tapi ada hadis yang dia bisa dipakai dalam banyak kondisi, dan itu yang hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi. Di antaranya hadis ini. Hadis ini bisa dipakai dalam banyak bidang-bidang hukum. Ya, mengenai kaidah yang penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perlunya kita memilih makanan yang halal. Karena ternyata makanan yang halal itu sesuai ilustrasi Rasulullah di sini mempunyai pengaruh terhadap amalan kita. Kalau dalam bahasa bahasa orang Karang ya, mungkin itu bahasa dari ungkapan dari barat barangkali ya. You are what you eat. Engkau adalah apa yang kau makan. Dan ternyata secara kesehatan begitu ya, ditemukan bahwa ada korelasinya antara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dengan kesehatan kita, bahkan dengan kondisi psikologi kita. Ada makanan yang bisa membuat kita ceria, merasa nyaman, merasa gembira. Ada makanan yang cenderung membuat kita menjadi murung, bersedih, dan seterusnya. Tapi kalau dalam Islam kita menghubungkannya bukan hanya mengenai kesehatan tubuh atau kesehatan mental, tapi kita menghubungkannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan berpengaruh terhadap posisi kita, nasib kita nanti di akhirat. Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan mengenai perintah untuk makan makanan yang thayyib. Dan di situ dikatakan bahwa ini adalah karakter para rasul. Para rasul sangat berhati-hati untuk memakan makanan ya. Tidak tidak mungkin rasul itu makan yang haram. Bahkan kalau Rasulullah SAW saking berhati-hatinya, dalam sebuah riwayat, Rasulullah ketika berjalan dengan cucunya Hasan, mungkin waktu itu Husain juga ada ya, tapi kalau dalam riwayatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali. Kemudian di jalan itu ada kurma di pinggir jalan, atau ya ada kurma yang jatuh begitu. Kemudian oleh Hasan diambil dimakan, ya namanya anak kecil ya. Tapi kemudian oleh Rasulullah SAW, makanan itu segera dikeluarkan dari mulut Hasan. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa kita para ahlul bait ini, ahlul baitin Nabi SAW, keluarga Nabi, tidak boleh memakan sedekah. Dan bisa jadi kurma yang jatuh itu adalah kurma sedekah yang jatuh. Kita tidak tahu nih, apakah ini kurma biasa, maksudnya orang punya kurma jatuh, atau mungkin kurma apa, kurma zakat, kurma sedekah, kurma apa, ini nggak tahu. Karena tidak tahu, maka dalam rangka berhati-hati, saking berhatinya Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah mengeluarkan makanan itu dari mulut Hasan. Jadi mengajarkan kepada Rasulullah mengajarkan kepada cucunya yang eh, dekat dengan beliau untuk berhati-hati dengan masalah makanan ini. Hal yang sama juga kita misalnya tahu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini barangkali setelah era Rasulullah ya, setelah Rasulullah wafat. Suatu hari
Abu Bakar pulang ke rumahnya, kemudian menemukan makanan. Ya namanya di rumah ada makanan, kemudian beliau makan. Kemudian pembantunya atau budaknya ditanya, tadi itu makanan dapat dari mana? Kemudian dia mengatakan, pembantunya ini mengatakan, dulu waktu zaman jahiliyah, saya itu pernah menjadi paranormal bahasa kita sekarang ya. Jadi tanya sesuatu, kemudian memprediksi, meramal, dan ramalannya itu ternyata setelah berpuluh-puluh tahun terjadi. Ya, ramalannya dulu di masa jahiliyah setelah berpuluh-puluh tahun terjadi kepada orang yang diramal itu. Kemudian karena orang itu ingin berterima kasih kepada pembantunya Abu Bakar ini, kemudian dia memberi makanan kepada Abu Bakar, ya kepada pembantunya itu. Nah, makanan itulah yang kemudian dimakan oleh Abu Bakar. Artinya ini makanan yang haram ya. Karena apa? Karena itu kan kompensasi atas perbuatan yang haram. Kayak kita misalnya pernah membantu orang untuk korupsi, kemudian dia kasih uang kompensasi kepada kita sebagai usaha kita membantu dia korupsi. Kan itu haram itu, membantu kemaksiatan. Maka kemudian oleh Abu Bakar makanan itu segera dikeluarkan. Jadi dia sudah masuk dalam perut beliau. Kemudian beliau masukkan tangannya, jarinya ke mulut supaya makanan itu keluar lagi. Nah ini berhati-hatinya para orang-orang saleh ya, para sahabat, para rasul dalam memperhatikan makanan mereka karena mereka mengetahui bahwa makanan berdampak pada diterimanya ibadah dan juga diterimanya doa seorang muslim dan secara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Oleh karena itu kita juga perlu mengambil teladan dalam masalah ini. Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah adalah maha baik dan Allah tidak menerima yang kecuali yang baik. Allah adalah maha sempurna. Tidak ada celah, kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan dalam perbuatannya, kesempurnaan dalam nama-nama dan sifatnya, kesempurnaan dalam penciptaannya terhadap makhluk yang ada yang kita lihat di dunia ini. Tidak ada satupun kekurangan yang dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terbersit dalam pikiran kita sedikit pun mengatakan Allah ki kepiye yo? Allah kenapa ya dia membuat seperti ini? Ini kayaknya salah deh Allah membuat seperti ini. Ini kita sering mendengar joke-joke seperti ini ya Bapak dan sekalian. Candaan-candaan seperti ini di kalangan orang barat terutama kalau saya lihat ya. Allah ini kayaknya ini bisa pernah saya dengar nih. Allah ini sengaja mau mau bercanda kayaknya. Allah menciptakan orang India. Ini orang ini pernah saya dengar orang barat ya, stand up comedy dia. Mengatakan begitu, dia orang India. Allah menciptakan orang India dengan bulu yang banyak, kemudian dibuat iklimnya yang sangat panas sekali. Bisa bayangkan kombinasi antara orang yang sangat berbulu dengan panas yang sangat panas begitu ya. Apa? Cuaca yang sangat panas. Ya, Pak, berkeringat dan tidak nyaman. Jadi dia mengatakan ini Allah bercanda nih kayaknya mau mau ngejekin orang-orang India. Ini adalah ucapan yang sangat tidak sopan dan tidak tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Ya walaupun ya mereka karena basicnya mereka tidak percaya dengan Tuhan dari awal ya. Tapi kalau kita jangan sampai punya ikut-ikutan yang seperti ini. Allah ketika menciptakan alam semesta ini dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semua hal yang baik, yang buruk, kok dampaknya apa, hal yang bisa ditimbulkan dari ini apa, semuanya Allah tahu dan Allah sudah buat dengan fi ahsani taqwim. Ya, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Entah manusia manapun, manusia Afrika, manusia India, manusia Asia, manusia Eropa, semua sama. Jadi Allah mengetahui dan Allah sudah membagi. Kita lihat ya misalnya baru sekalian, orang kadang diberi kelebihan di satu sisi, dikurangi di sisi yang lain. Yaitu kita lihat di semua semua bidang kehidupan kita. Dalam masalah pekerjaan, dalam masalah fisik, dalam masalah taruhlah misalnya geografis kita kenapa kita lahir di Asia, sana ada Eropa, ada Timur Tengah yang bergurun pasir dan seterusnya. Semua ada
kelebihan dan kekurangannya. Maka jangan sampai kita mem- menisbatkan kekurangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia banyak kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna. Maka Allah yang mempunyai hak dan mempunyai privilege untuk disembah, dan tidak boleh ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan layak balu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Artinya apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima, yang diridhoi adalah hal yang baik juga. Tidak mungkin Allah menerima hal yang buruk. Tidak mungkin Allah menerima kemaksiatan misalnya. Allah menyukai kemaksiatan, tidak mungkin. Karena Allah Maha baik, maka Allah juga menerima hal yang baik. Dan juga akan memberi balasan kebaikan kepada hal-hal yang baik itu. Itulah kenapa dalam Islam ada ada siksa dan ada dosa dan ada pahala, ada siksa dan ada surga. Karena Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, dan sebaliknya Allah juga memberikan balasan keburukan kepada mereka yang melakukan keburukan. Ketika Rasulullah mengatakan layak balu illa thayyiban, kata layak balu tidak menerima dalam hadis Allah tidak menerima itu mempunyai banyak makna ya. Tidak tidak maknanya tidak sama. Layak balu. Ketika dikatakan layak balu, kadang-kadang maknanya adalah layak balu artinya tidak sah. Tidak terima artinya amalan itu tidak sah. Contohnya ketika Rasulullah bersabda, Ana Aisyah annahu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, la yaqbalullaha salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang sudah balik, haid di sini artinya wanita yang sudah balik, illa bi khimarin, kecuali kalau dia menutup kepalanya, menutup auratnya di sini ya, karena eh, tradisi menutup kepala bagi perempuan kan tidak menjadi, awalnya bukan sebuah syariat bagi orang-orang jahiliyah. Itu menjadi syariat ketika turun ayat. Maka orang yang sudah dewasa, perempuan yang sudah dewasa, kalau sholat, kalau tidak menutup kepalanya, maksudnya di sini menutup auratnya secara utuh, secara lengkap, maka sholatnya tidak diterima. Tidak diterima di sini artinya tidak sah. Ya, tidak sah ya berarti dia seperti belum sholat. Atau Rasulullah juga bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat salah satu di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, berhadas kita tahu ya, hadas kecil dan hadas besar. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tadi makna pertama adalah tidak sah. Makna yang kedua, tidak diterima artinya tidak dikasih pahala. Jadi perbuatannya masih dianggap menggugurkan kewajibannya sebagai seorang mukallaf, tetapi tidak ada pahalanya. Atau Allah tidak meridhoinya, tidak meridhoi perbuatan itu, maka kemudian tidak dikasih pahala. Contohnya misalnya, Rasulullah bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka tidak diterima darinya salat 40 hari. Tidak diterima di sini artinya sholat 40 harinya itu nggak ada pahalanya sama sekali. Tapi dia secara pengguguran kewajiban sudah menggugurkan kewajibannya. Karena kan setiap kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukallaf punya kewajiban untuk sholat. Kalau kita nggak sholat, kita artinya berdosa, menggugurkan kewajiban kita belum kita gugurkan. Zimmah kita belum kita gugurkan. Tapi di sini Rasulullah mengatakan, kalau orang mendatangi peramal maka sholatnya tidak diterima, artinya bahwa tidak ada pahalanya sama sekali. Ini hampir sama dengan sabda Nabi ketika bersabda, man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Orang yang meminum khamr, minuman keras, ini maka hati-hati kita Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nyoba-nyoba, tidak akan diterima sholatnya 40 hari.
Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia bertobat maka akan diterima tobatnya. Fa in aada lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sahaban. Kalau dia tobahan, kalau dia kembali mengulang perbuatannya maka tidak diterima lagi salatnya 40 hari. Tidak ada pahalanya sama sekali selama 40 hari dia salat itu. Tapi tidak bukan berarti tidak sah, karena tidak sah berarti ya dia tidak salah, kalau tidak salah menjadi kafir begitu kan. Orang yang minum khamar tidak menjadi kafir. Nah, sedangkan dalam hadis ini layak balu ila thayyiban itu sifatnya umum ya. Bisa jadi masuk mengenai sahnya perbuatan tersebut ya, menjadi tidak sah, atau menafikan pahalanya. Bisa jadi menafikan sahnya atau menafikan pahalanya. Karena ini bersifat umum, karena hadis ini digunakan untuk berbagai hukum yang berkaitan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah bisa jadi berupa keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Yaitu hal yang baik dalam pandangan syariat adalah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi standar baik dan buruk itu, standarnya apa dalam Islam? Standarnya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau Allah menganggap baik, ya kita bilang baik. Allah menganggap buruk, kita bilang buruk. Walaupun seluruh dunia mengatakan itu baik, kalau Allah mengatakan buruk, ya kita bilang buruk. Nah, ini bedanya kita dengan orang-orang yang selain Islam ya, atau orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama dia cenderung mudah terombang-ambingkan. Kenapa? Karena dia akan cenderung untuk mengikuti pendapat mayoritas, mainstream. Ya, kalau orang mengatakan bahwa ini hal yang baik, ya kita anggap baik. Kalau ini buruk berarti kita juga menganggap buruk. Ini adalah salah satu teori moral seperti itu, yang melihat sesuatu dari pendapat kebanyakan orang. Tapi kita tidak mengatakan begitu. Jadi apapun yang dianggap Allah sebagai hal yang baik, kita katakan itu baik. Kalau Allah menganggap buruk, ya kita bilang itu buruk. Kita tidak peduli dengan pendapat orang yang lain dalam hal ini, karena kebaikan dan keburukan standarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan ya. Keyakinan yang paling penting. Karena keyakinan bisa sangat berpengaruh terhadap eh, agama kita secara umum. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana memerintahkan para rasul. Ya, jadi perintah yang sama diberikan kepada orang yang beriman dan juga kepada para rasul. Untuk apa? Yaitu untuk memakan yang baik, kulu minat thayyibati wa'amalu salihan. Memakan yang thayyib dan beramal saleh. Nah, inilah tadi yang kita sebut bahwa berarti ada hubungannya antara makan yang baik dengan amal soleh. Karena Rasulullah, kalau Allah menyebutnya secara berurutan seperti itu, kulu minat thayyibati wa'amalu salihan. Makan yang baik dan beramalah yang soleh. Maka makanan yang halal itu ada dampaknya terhadap perbuatan kita, terhadap amalan kita. Nanti yang dalam hadis ini terutama adalah terhadap doa kita yang disebut oleh Rasulullah ya. Secara ilustrasinya di sini Rasulullah membuat ilustrasi mengenai doa. Tetapi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ada hubungan antara makanan dengan amalan. Eh, Misalnya kalau ditanya hubungannya apa, ya banyak hubungannya. Di antaranya adalah misalnya kalau kita terbiasa makan-makan yang haram, ya itu pasti akan berpengaruh terhadap hati kita. Hati kita akan sulit untuk dibawa kepada kebaikan. Hati kita akan lebih mudah cenderung kepada kemaksiatan. Ya karena apa? Karena tubuh kita diisi dengan makanan yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, kulu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kulu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua daging tubuh kita yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih layak untuk memakannya. Ini sebuah peringatan yang sangat keras dari Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk menjaga makanan kita. Ya, makanan halal itu
Bisa jadi dari zatnya, bisa jadi dari cara mendapatkannya. Sebaliknya yang haram juga demikian. Bisa jadi karena zatnya haram atau cara mendapatkannya haram. Dua-duanya kita hindari. Kalau zatnya haram ya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ya. Kalau dalam Al-Quran ada 5 makanan yang haram. Plus 1, 5 itu 4 makanan, 1 minuman. Kalau dalam hadis Rasulullah menambahkan beberapa jenis makanan yang lain. Daging binatang yang bertaring. Kemudian misalnya burung yang memakan bangkai. Yang dia punya cakar. Yang dia mencari makan dengan cara itu. Dan lain-lain. Cara mendapatkannya ya kalau dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Cara yang batil ini membuat harta itu menjadi haram ya dengan mencuri, dengan menipu, dengan riba, dengan hal-hal yang lain. Maka kita perlu perhatikan masalah ini. Tadi dulu pernah kita jelaskan, kita diskusikan bersama bahwa setiap kita pasti ya, pasti jatuh kepada yang haram walaupun sedikit, terutama dalam pekerjaan kita. Ya, terutama dalam pekerjaan kita. Mungkin tidak maksimal 100% kita kita mendapatkan yang halal. Bisa jadi ada beberapa entah 0, berapa persen yang haram dalam pekerjaan kita. Itulah kemudian kenapa ada syariat zakat dan juga ada syariat sedekah. Maka salat tidak diterima kecuali jika benar sesuai ajaran Rasulullah dan baju yang dipakai didapat dari yang halal. Zakat tidak diterima kecuali jika harta dizakatkan dari harta yang halal. Haji, sedekah, wakaf dan lain. Tapi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, Bapak Ibu sekalian mengenai kalau ada pertanyaan begini. Kalau orang misalnya pergi haji dengan uang hasil korupsi, nah gitu. Atau contoh yang lain, orang sholat dengan baju yang didapat dari mencuri. Apakah diterima sholatnya? Apakah sah sholatnya? Apakah sah sholatnya? Ataukah apakah sah hajinya? Haji tapi dari hasil barang yang haram. Ya bisa jadi korupsi atau perbuatan itu perbuatan yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang haram. Maka hasil yang didapatkan adalah haram. Nah ini kalau menurut pendapat Imam Ahmad itu tidak sah. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Pendapat jumhur ulama mengatakan sah. Tapi dia berdosa. Berdosa dari perbuatannya. Dan kalau dia berdosa dari perbuatannya maka konsekuensinya adalah itu perbuatan itu tidak ada pahalanya mestinya. Sah tapi tidak ada pahalanya. Sah maksudnya adalah bahwa dia menggugurkan kewajiban dia. Misalnya dia sholat nih. Kan sholat kewajiban. Kalau nggak sholat dia berarti masih ada kewajiban yang ditinggalkan. Dia menggugurkan kewajiban ketika dia sholat tapi dengan baju yang haram, dengan baju curian. Demikian juga haji. Kalau dia haji dengan hasil uang korupsi maka berarti kewajiban haji dia telah gugur tapi tidak ada pahalanya dan dia berdosa dari perbuatan korupsi atau mencuri atau yang lainnya. Dan ini mungkin pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian bagian terakhir hadis ini Rasulullah memberikan ilustrasi bagaimana pengaruh makanan itu terhadap doa. Bahwa Rasulullah memberikan ilustrasi itu di situ adalah mengenai seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menyebut nama Allah berkali-kali, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Badannya kusut, dia capek. Yang itu semua sebenarnya secara normalnya adalah di antara sarana yang membuat doa kita terkabul. Ya, doanya serius, manggil Allah dengan namanya berkali-kali. Dalam kondisi safar, safar adalah di antara sebab orang diterima doanya. Dalam kondisi sangat membutuhkan. Jadi dia yakin sekali kepada kepada Allah dalam kondisi itu karena dia sangat membutuhkan pertolongan Allah. Sendirian dalam perjalanan. Tapi walaupun demikian, Rasulullah mengatakan karena makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, ya mana mungkin doanya dikabulkan. Jadi itu seharusnya
semua faktor yang ada pada dia itu membuat harusnya doanya dikabulkan. Tetapi karena ada hal yang sangat mendasar yang bisa membuat doa tidak terkabul, maka kondisi itu semua menjadi tidak ada gunanya begitu. Jadi tidak ada manfaatnya dia mempunyai privilege sebagai seorang musafir yang dia sangat membutuhkan, yang menyebut nama Allah berkali-kali. Tidak menjadi tidak ada gunanya karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini ilustrasi yang sangat luar biasa badan sekalian bahwa begitu besar dampaknya makanan yang haram terhadap doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sangat berhati-hati ya, semaksimal mungkin. Tentunya manusia itu ya memang tidak akan mencapai kesempurnaan. Tapi kita selalu berhati-hati, termasuk ketika kita makan di tempat yang umum ya, atau membeli makanan, ya makanan-makanan yang bisa jadi ada unsur haramnya. Terlalu misalnya kita minum di kafe ya, minum kopi gitu, di kafe. Kita harus tahu nih, kafe ini menjual minuman keras apa tidak. Karena kalau menjual minuman keras, ada kemungkinan gelas yang kita pakai itu pernah dipakai untuk minuman keras. Dan kemudian mungkin mencucinya nggak bersih. Kemudian ada sisa dari minuman keras itu. Kan begitu. Kalau kita mau misalnya makan daging-daging, misalnya bakso atau yang lain, juga kita perlu berhati-hati melihat ya minimal secara eh, kehati-hatian kita itu kita wujudkan misalnya dengan menilai orang yang menjual itu seperti apa, apakah dia orang yang terlihat baik, sholat dan seterusnya. Ya itu semua juga memang penilaian yang ya subjektif dan belum tentu benar ya sebenarnya, belum tentu akurat begitu. Tetapi minimal kita berusaha. Apalagi kalau kita sedang misalnya di luar negeri, di tempat-tempat yang memang di sana mayoritas bukan Muslim, di Jepang misalnya atau di Korea atau di mana, ya kita berusaha mencari makanan yang benar-benar haram. Karena ternyata sebesar itu pengaruh makanan yang haram itu terhadap terhadap doa dan terhadap amalan kita. Ini bagian yang terakhir dari pembahasan ini, Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi ya, untuk melengkapi pembahasan. Jadi ada beberapa hal doa itu atau apa beberapa sebab doa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Rasulullah memberikan beberapa beberapa sebab yang di situ yang disebut ya, misalnya bepergian, menyebut nama Allah, sangat membutuhkan dengan ketawaduan. Nah, ada sebab-sebab yang lain yang membuat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memulai dengan berwudu, bersuci. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah pernah diminta seorang sahabat. Ada seorang sahabat dia melakukan kesalahan, berdosa. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istaghfirli. Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah bagi saya. Kemudian Rasulullah minta diambilkan air. Kemudian Rasulullah berwudu dan kemudian berdoa kepada untuk orang tersebut supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menghadap kiblat. Ini dalilnya adalah ketika Rasulullah akan perang Badar. Ketika perang Badar, Rasulullah itu semalaman beliau berdoa kepada Allah SWT, berdiri menghadap kiblat. Dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah menghadap kiblat. Memulai dengan hamdalah dan salawat. Ya ini ada hadisnya banyak ya mengenai hal ini dan juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memulai dengan hamdalah dan salawat. Yang ketiga, yang keempat mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini adalah sunnah ya. Dan Rasulullah melakukannya di antara tadi ya ketika Rasulullah akan perang Badar itu Rasulullah mengangkat tangannya sampai baju rida. Rida itu baju apa yang seperti kalau kita umroh itu baju kain yang ditaruh di atas pundak gitu. Rasulullah mengangkat tangan sampai kainnya jatuh. Yang berarti sangat tinggi Rasulullah mengangkat tangannya. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah sering mengangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan, berarti ya agak tinggi. Ya. Dan hadis mengenai mengangkat tangan ini adalah hadis yang mutawatir, tapi mutawatir maknawi. Mutawatir artinya sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa. Yang selanjutnya adalah mengulang 3 kali. Ini sering dilakukan Rasulullah SAW. Mengulang doa sampai 3 kali. Ya intinya di situ adalah apa namanya
meminta dengan sungguh-sungguh, mengulang doa berkali-kali bukan hanya sekali. Dan kadang-kadang ada orang yang ngambekan doa sekali nggak dikasih kemudian kapok gak mau doa lagi. Itu ada hadis juga Rasulullah mengatakan begitu. Jangan sampai kalian ini yu'ajil ya, yasta'jil. Yasta'jil tuh buru-buru pengen dapat hasil yang didapatkan dari doa itu. Ya, nggak boleh begitu. Ya diulang lagi, kalau belum dapat diulang lagi, belum dapat diulang lagi dan seterusnya. Dan doa itu kan nggak ada buruknya sama sekali ya. Kita doa kepada Allah itu ada minimal ada tiga. Kalau dalam hadis dikatakan ada tiga kemungkinan. Mungkin kita dikasih seperti yang kita minta. Ya Allah berikan saya mobil baru. Allah kasih mobil baru. Ya Allah berikan saya rumah baru. Allah kasih rumah baru. Bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, Allah jauhkan dari kita musibah yang setara dengan doa kita. Kita nggak dikasih apa yang kita minta, tapi Allah jauhkan musibah yang seharusnya akan turun kepada kita yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalaupun tidak dikasih di dunia atau dijauhkan dari musibah yang keburukan yang akan menimpa kita, minimal yang ketiga adalah akan Allah lipat gandakan dari apa yang kita minta di dunia dengan apa yang ada nanti di akhirat. Yang selanjutnya adalah dengan suara lirih dan apa namanya? Merendahkan diri. Yaitu dalam ayat Al-Qur'an ada ya, tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih. Jadi jangan teriak-teriak, ya nggak sopan masa doa tapi teriak-teriak kepada Allah. Bertaubat dari dosa, ya artinya kita istighfar dulu sebelum berdoa. Kemudian wasilah, wasilah ini adalah mencari perantara antara kita dengan Allah. Wasilah atau perantara yang dibolehkan dalam syariat, misalnya dengan menyebut nama Allah. Jadi kita menyebutkan as'aluka ya Allah bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad al-alimul hakimur raziq, misalnya al-basitur rafi dan seterusnya kita sebut nama-nama Allah. Jadi awal bagi doa kita. Itu menjadi wasilah, disebut dengan wasilah. Atau dengan meminta doa kepada orang soleh. Maksudnya kita datang kepada orang yang kita anggap soleh kemudian mengatakan tolong doakan saya. Itu juga termasuk wasilah. Itu dilakukan oleh para sahabat. Seringkali Rasulullah didatangi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah doakan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah menangis. Ini ada hadisnya juga Rasulullah ketika membaca suatu saat Rasulullah waktu itu sedang sholat, kalau tidak salah, ya sedang sholat kemudian membaca ayat innaka in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Ini sebenarnya ayat ini mengenai Nabi Isa ya, tetapi Rasulullah ingat kepada umatnya. Jika engkau mengazab mereka, mereka adalah umatmu sendiri, hambamu sendiri. Tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha pengampun, maha kuat dan lagi maha bijaksana. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati ummati, kemudian menangis. Ya Allah, bagaimana dengan umatku umatku. Jadi beliau meminta, maksudnya dalam hal ini adalah meminta supaya Allah mengampuni kita nih sebagai umatnya sampai menangis beliau. Itu kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semua ya. Kalau beliau kan pasti sudah selamat, tapi beliau yakin bahwa di antara umatnya ada yang tidak selamat. Maka beliau khawatir dan kemudian sampai menangis meminta kepada Allah supaya kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan dalam berdoa, minta yang berlebihan, semua diminta secara detail satu-satu mungkin sebanyak mungkin ya. Maksudnya ya minta apapun boleh kepada Allah, tetapi ya jangan berlebihan. Mintanya, ya Allah saya minta istana yang sangat besar, yang pintunya 1.000, nanti ada emasnya 50 kilo, misalnya seterusnya. Yang tidak masuk, yang tidak normal lah ya, yang tidak, yang berlebihan. Intinya ya kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Tidak mengandung maksiat, tidak meminta doa untuk misalnya, ya Allah, semoga dia mendapatkan kecelakaan yang parah, hancur berlebur, misalnya Pak, dia benci dengan orang ya. Terus ngomong seperti itu, ya ini tidak boleh juga.
tidak mengandung kesyirikan, menghadirkan hati, berdoa pada waktu dan tempat yang utama. Yang tadi diantaranya adalah dalam hadis itu adalah orang yang bersafar. Orang safar itu menjadi salah satu sebab orang diterima doanya. Itu waktu, itu ya kondisi ya. Ini tambah kondisi harusnya. Waktu, tempat, dan kondisi. Itu kondisi. Kalau waktu misalnya eh, pada hari Arafah, setelah matahari lengser setelah zuhur sampai maghrib. Dan di Arafah itu tempat. Jadi waktunya waktu untuk wukuf dan tempatnya di Arafah itu salah satu tempat dan waktu yang diijabah. Atau kalau waktu yang lain misalnya di sepertiga malam yang terakhir, yaitu di antara disebut madzanul ijabah, tempat yang kemungkinan akan diijabah doa. Kemudian setelah sholat, ketika sujud akrabu ma yakunul abdu minallahi wa huwa sajid. Ya, hamba itu paling dekat dengan Allah ketika dia sujud dan lain-lain. Kalau tempat misalnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau kalau yang Rasulullah lakukan di Multazam, kok Multazam? Ya Multazam ya, yang di Ka'bah itu. Kemudian kalau di Masjid Nabawi itu di Raudhah, Rasulullah mengatakan baina mimbari wa hujrati raudhun min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahku ini adalah taman surga. Yaitu kalau tempat ya. Ya intinya kita berusaha untuk mencari waktu atau tempat yang memungkinkan untuk diijabah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian mengenai hadis yang ke-10 ini. Semoga ada manfaatnya kita belajar dan lebih dari itu semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya dalam hadis ini adalah Rasulullah menyuruh kita untuk berhati-hati dengan makanan kita, baik dari sisi zatnya maupun dari sisi cara mendapatkannya. Jangan sampai memakan yang haram karena itu akan berpengaruh terhadap amalan kita, berpengaruh terhadap doa yang kita panjatkan, berpengaruh terhadap hubungan kita secara umum dengan Allah Subhanahu wa taala, berpengaruh dengan nasib kita nanti di akhirat. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam kemampuan yang kita bisa ya dalam dalam hal ini untuk bisa menghindari hal tersebut. Demikian wallahu alam walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya pembahasan tentang hadis ke-10 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Ustadz. Bagi para peserta ngaji online pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang dan hari ini kita bersama dengan ngopi bareng IKA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat atau juga bisa melalui fitur Q&A, dan kolom chat bisa disetting to everyone, jadi bisa chatnya untuk umum. Baik, saya bacakan ada satu pertanyaan masuk Ustadz, tapi ini lewat Japri Zoom seperti itu. Ustadz, saya pernah mendengar bunga bank atau riba disedekahkan saja. Lantas bagaimana hukum menerima uang yang kita tahu bahwa uang tersebut adalah uang dari hal yang haram? Misalkan mendapatkan sedekah dari uang riba, uang hasil judi, atau hasil mencuri. Jazakumullah khairan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya mengenai uang riba ini ya bunga-bunga bank ini ada pembahasannya di kalangan para ulama lokal kontemporer ya terutama adalah mengenai fenomena bahwa eh, bunga bank ini aset yang ada di bunga bank ini yang dimiliki oleh umat Islam yang ada di bank-bank Eropa itu sangat besar. Jadi banyak orang-orang kaya ya di dunia Arab atau di dunia Islam yang dia punya akun yang di bank-bank di Eropa yang itu ada bunganya. Tapi mereka karena tidak mau mengambil bunganya, mereka mengambil pokoknya saja. Karena niatnya mereka sebenarnya untuk lebih safe saja menyimpan uang di bank-bank Eropa yang ribawi. Tapi mereka tidak mau mengambil bunganya. Maka bunganya kemudian ya diambil oleh banknya dan kadang-kadang justru digunakan untuk kristenisasi dan seterusnya.
Maka kemudian para ulama melihat fenomena ini, kemudian memberikan fatwa ya. Tapi menurut saya fatwa yang paling ya bisa diterima di sini adalah bahwa para ulama berfatwa bahwa bunga itu adalah hal yang haram, tapi supaya tidak digunakan untuk hal yang lebih buruk lagi dengan kristenisasi atau untuk kemaksiatan yang lain, maka bisa diambil tapi digunakan dalam proyek-proyek kemanusiaan secara umum. Bukan untuk sedekah dimakan orang, bukan. Tapi misalnya dipakai untuk membuat jalan, gitu misalnya. Dipakai untuk membuat fasilitas umum. Itu fatwa ulama seperti itu. Kenapa? Karena itu tetap saja adalah uang yang haram. Ya, uang dari hasil yang haram, maka tidak dimakan. Maka kita jangan sampai ya menurut saya tidak. Kalau kita tahu ya, ini beda antara tidak tahu dengan tahu. Kalau kita tahu ya sebaiknya jangan. Kalau itu sedekah, kita tahu bahwa itu betul-betul haram. Memang haram, bukan tercampur. Yang tercampur beda ya. Ini betul-betul uang haram, uang nyuri kemudian disedekahkan kepada kita. Maka sebaiknya kita tidak ambil. Karena itu ya ya pertama itu ada unsur kita mendukung perbuatan maksiat tersebut kalau kita mau menerimanya dan juga uangnya sendiri bermasalah. Demikian Allah alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga menjawab bagi yang menanya. Selanjutnya dari Abdul Habib Poltekkes, minta doa kepada orang tua tapi orang tuanya non muslim, apakah diterima atau diijabahnya? Tafadhol, Ustaz. Ya insya Allah tidak diijabah ya. Karena syarat yang paling penting di antara semua syarat itu adalah harus Islam dulu ya kan. Dia kalau tidak Islam tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu nilainya di sisi Allah apa sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ada nilai itu karena kita bertakwa kepada Allah. Ya kalau kita nggak sholat, nggak pernah nyembah, nggak pernah sujud kepada Allah satupun ya nggak ada nilainya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak muslim ya tidak ada nilainya di sisi Allah, maka tidak diterima. Yang diterima ya yang muslim. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, kita memahami dalil itu harus dengan digabungkan dengan semua dalil yang lain. Jangan cuma ngambil hadis yang ini kemudian yang lain ditinggalkan. Jadi muslim adalah menjadi syarat pertamanya. Walaupun tidak disebut, kita tidak disebut oleh Rasulullah, tetapi kan itu menjadi syarat yang pertama. Baik, demikian Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya dari Abu Zaidan, bagaimana hukum tentang suap Ustaz? Yang mana ada pendapat yang mengatakan boleh karena untuk membeli suara daripada dibeli oleh orang yang tidak baik. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima suap, sedangkan hadisnya yang menyuap dan yang disuap itu neraka. Tafadhol Ustaz. Itu sama dengan kayak orang, menurut saya ya logikanya nih. Analoginya mirip dengan orang yang mengatakan, saya akan ambil uang ini, saya korupsi uang ini daripada dikorupsi oleh orang-orang jahat nanti dipakai untuk kemaksiatan. Saya ambil uang ini, saya korupsi, kemudian saya kasih kepada orang miskin. Kayak Robin Hood itu ya. Dia merampok harta orang kaya dibagikan kepada orang miskin, jadi pahlawan. Tapi harus kita ingat bahwa dalam Islam itu al-ghayah la tubarrirul wasilah. Niat yang baik tidak menjadi legitimasi berarti semua cara untuk mencapai niat yang baik itu menjadi boleh. Tidak. Islam melihat tujuan dan juga melihat sarana mencapai tujuan. Sama-sama dilakukan dengan cara yang baik. Kalau dalam ini cara 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 pandang orang-orang barat. Ya, kalau pokoknya tujuannya baik, maka semua yang dilakukan itu menjadi baik. Ya, bagaimana mereka memerangi terorisme, memperlakukan tahanan-tahanan di Guantanamo dan seterusnya, itu cara itu yang digunakan oleh orang-orang Barat. Ya, mereka tabrak semua mengenai human rights, mengenai eh, ke, apa namanya kesepakatan dunia mengenai itu dalam rangka dengan mengatakan dengan dalih bahwa ini adalah dalam rangka memerangi terorisme, mewujudkan kedamaian di atas dunia. Ya kita di Islam tidak ada seperti itu ya. Jadi menurut saya sama aja itu. Yang membeli suara itu ya suap, yang menerima juga menerima suap. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Dalam hadis yang lain,
al-murtashi ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap, yang disuap sama sama masuk neraka. Jadi kita perlu hindari semaksimal mungkin yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Selanjutnya ini mirip, ada tambahan dari dari Zainal Mutakin. Bagaimana menerima uang serangan fajar bagi orang yang benar-benar fakir? Keadaannya ini fakir. Eh, Begini ya, perlu di kondisi fakirnya itu perlu dijelaskan sefakir apa. Eh, Kaidah umumnya adalah bahwa dalam kondisi darurat kita bisa boleh atau boleh melakukan hal yang haram atau memakan yang haram. Kan kalau dalam Al-Quran juga begitu. Famanitur ghaira baghin wala adin fala ithma alaihi. Barang siapa yang dalam kondisi darurat dengan syarat ketika memakannya bi ghairi baghin, ghairi adin wala baghin wala adin, tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam melakukan yang misalnya dia harus makan daging babi, tidak berlebihan, sekedar untuk supaya dia tetap hidup, yaitu fala itsma alaihi, maka dia tidak berdosa. Tapi tadi itu perlu dijelaskan lagi, dia kondisi fakirnya itu sebatas apa, apakah itu membawanya atau membuatnya sampai pada kondisi darurat yang membuatnya boleh memakan yang haram. Kalau tidak, ya tidak, sama, hukumnya akan tetap sama dengan yang pertama tadi, ar-rashi wal murtashi finnar. Wallahu Baik, alam. baik Ustadz, jazakumullah khairan. Kemudian dari Pak JKWDD, bagaimana kalau bunga bank Ustadz, untuk bayar pajak tanah yang diwakafkan untuk masjid? Tafadhol. Ya sama ini Pak, ini semua sama ini ya. Sama dengan yang pertama tadi mengenai bunga bank tadi. Ya intinya kita kita berusaha lah ya. Memang ini secara umum beginilah, kita hidup di dunia ini memang sulit sekarang ini Bapak dan sekalian. Kita hidup di zaman ini sangat sulit sekali. Itulah mengapa ini ngomong yang lain tapi memberikan ilustrasi ya. Rasulullah ketika bicara tentang tanda hari kiamat, Rasulullah mengatakan bahwa nanti di akhir zaman, dekat-dekat hari kiamat, ada orang yang berzina di tengah jalan. Jadi orang berlalu lalang, ada orang melakukan zina di tengah jalan. Nggak peduli nih, ya zina. Orang lain juga, yang jalan juga nggak peduli. Jalan aja begitu, nggak peduli. Kayak nggak ada apa-apa. Kemudian ada satu orang yang melihat itu, kemudian mengatakan begini, Bo, ya kalau kamu zina jangan di tengah jalan. Bo, di pinggir jalan. Dia tidak mengatakan jangan berzina, dia mengatakan, Bo, ya kalau kamu zina jangan di tengah jalan, tapi di pinggir jalan. Rasulullah mengatakan, imannya orang itu pada waktu itu sama dengan imannya Abu Bakar pada zaman sekarang, pada zaman Nabi waktu itu. Artinya kenapa? Artinya apa? Artinya bahwa zaman itu sudah sangat rusak sekali sehingga orang sudah tidak punya hasasiyah dalam bahasa Arabnya ya. Tidak tidak punya sense sama sekali terhadap kemaksiatan. Jadi kemaksiatannya sudah menjadi hal yang biasa, saking banyaknya, saking seringnya intensitas kemaksiatan yang dilakukan, orang menjadi menganggap ya biasa aja orang maksiat. Dan itu mungkin kita sedang menuju itu sekarang ya. Bahwa semakin seringnya kita melihat kemaksiatan dan kemudian kita cuek, tidak ada perasaan sama sekali bahwa itu adalah kemaksiatan. Minimal tidak ada pengingkaran dalam hati. Kalau Rasul mengatakan kan, malam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Minimal itu dalam hati kita ada perasaan itu adalah kemaksiatan dan kita tidak seharusnya melakukan itu. Kalaupun kita tidak bisa mencegahnya dengan tangan ataupun dengan lisan. Nah, kalau kita semakin sering itu menjadi ya itu, kalau itu kan hal yang sangat logis bahwa sesuatu yang berulang dilakukan itu akan menjadi hal yang terbiasa. Sehingga tidak ada rasa sama sekali. Nah, kita berusaha untuk tidak seperti itu. Ya memang sulit hidup kita di zaman sekarang. Jauh lebih sulit daripada zaman Nabi pasti itu. Daripada zaman para sahabat. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Wallahualam. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Ini ada dua pertanyaan terakhir Ustadz. Dari yang pertama, Siti Uminasiyah, izin bertanya Ustadz, bagaimana batasan yang harus dijaga dalam aktivitas politik atau bisnis dengan pihak pemerintahan? Ada sebuah statement untuk dapat menawarkan program yang berpihak kepada orang-orang yang tidak berpunya, tetap harus menggunakan cara bagi hasil dan semacamnya dengan pemegang kebijakan. Bagaimana ya Ustadz hukumnya?
membagi Ya, semacam proyek Ustaz. ya itu mungkin perlu dilihat per kasus, tapi intinya kaidah umumnya begitu saja Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mungkin tidak karena kasusnya tidak jelas, maka intinya adalah bahwa kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa untuk menghindari hal yang seperti itu ya. Ya, itu akan lebih baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Ya, mungkin per kasus bisa jadi perlu fatwa ulama, tetapi intinya begitu. Kita berusaha membersihkan diri semaksimal mungkin. Walaupun bisa jadi kita juga sendiri tetap terjatuh, tapi minimal kita ada niat, ada azam untuk berusaha untuk lebih baik, untuk menjadi muslim yang lebih lebih peka, yang lebih berusaha peduli dengan hukum Allah, peduli dengan batasan-batasan yang Allah berikan. Ya, wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terakhir dari Sri Haryati, ada sebagian yang bilang bank syariah pun belum tentu menerapkan syariah seutuhnya. Bagaimana dengan bagi hasilnya, apakah termasuk riba? Tafadhol Ustaz. Kalau bagi hasilnya jelas tidak riba. Ya, itu kan bagi hasil. Tapi apakah memang bank syariah itu tidak melaksanakan syariah secara utuh, secara total? Ya barangkali di ujungnya itu tetap akan tercampur. Bukan bukan mereka tidak melakukan syariah secara total ya, tapi di ujungnya itu barangkali masih ada tercampur ya modal banknya itu, uang itu dengan bank konvensional. Terutama karena bisa jadi yang punya sama gitu. Misalnya sama-sama bank pemerintah. Tapi kan itu adalah sebuah usaha. Tadi saya bilang itu adalah usaha kita. Saking rusaknya dunia ini kan kita sekarang melihat bahwa riba itu biasa aja. Tapi kan kita sedang melihat nih sebuah sebuah usaha untuk kita kembali kepada yang Allah perintahkan, yaitu tidak menggunakan riba. Dan itu sudah dilakukan ya mungkin selama 30-an tahun ini ya atau lebih 40-an tahun ini, bahwa sekarang sudah mulai kita melihat hasilnya. Bahkan di pemerintahan juga sudah mulai ada keinginan untuk ya misalnya sukuk yang syar'i begitu ya, yang tidak non ribawi dan seterusnya. Sudah ada dan itu kita lihat hasilnya. Itu adalah sebuah usaha. Sama dengan jilbab dulu. Jilbab itu tahun 70-an, tahun 60-an, tahun mungkin sampai 80-an jarang orang pakai jilbab. Dan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa melihat nih. Orang banyak yang berjilbab. Walaupun kemudian ada penyimpangan yang lain ya. Misalnya jilbabnya jilbab-jilbab mini, jilbab-jilbab modis yang masih menampakkan aurat. Tapi sebagai sebuah gerakan yang membawa kepada perubahan kepada yang lebih baik adalah hal yang perlu diapresiasi dan perlu kita dukung dan kita menjadi salah satu bagian yang melakukannya. Jadi saya mengatakan memang kita hidup yang di zaman ini sangat sulit, sangat susah kita, tapi tidak berarti kemudian kita sudahlah kita sekalian jatuh kepada kemaksiatan sama dengan orang lain. Enggak seperti itu. Sekalian kita ikut semua orang melakukan dosa, kita lakukan dosa juga sama dengan orang lain. Tidak seperti itu. Kita berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lebih baik, lebih sesuai dengan yang Allah perintahkan. Saya kira demikian. Ini cukup kayaknya pertanyaan Ivan. Iya, sudah cukup Ustaz. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya dan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah eh, bergabung pada pagi hari ini. Insya Allah Sabtu pagi pukul 6 kita akan rutin menyelenggarakan ngopi bareng IKD atau ngaji online pagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang mungkin baru bergabung pada pagi hari ini bisa menjadwalkan setiap satu Sabtu pagi untuk bergabung bersama ngaji bareng IKD, ngopi bareng IKD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.